Halo sahabat karet semuanya, kembali bersama saya Sahari dalam channel Dun Saka Dunia Sahabat Karet. Pada vlog-vlog yang lalu, saya sudah sampaikan bahwa dalam channel Dunia Sahabat Karet ini, saya bukan hanya sekedar memberikan informasi atau memberikan ilmu tentang dunia karet, tetapi juga memberikan wejangan tentang mental, tentang spiritual, dan tentang moralitas. Karena kesuksesan dengan moralitas itu hubungannya sangat erat. Orang yang moralnya bagus itu cenderung akan mencapai kesuksesan. Jika kesuksesan secara materi tidak dia dapatkan, setidaknya secara mental dia mencapai kesuksesan yang luar biasa, sehingga hidupnya akan selalu bahagia. Para sahabat karet yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang sebuah renungan sukses untuk para petani karet. Memang menurut orang bahwa orang yang sukses itu adalah orang yang cerdas. Itu menurut pemikiran orang dari dulu. Tetapi ternyata banyak sekali orang yang pintar tetapi gagal. Ternyata kepintaran dan kecerdasan tidak membuat orang itu sukses. Setelah diteliti oleh para ahli, kesuksesan seseorang itu sangat tergantung kepada EQ atau yang disebut dengan kecerdasan emosi. Mungkin sahabat karet semua pernah mengalami, misalnya ada teman sekelas, kalau dalam pelajaran dia jauh ketinggalan dengan kita. Tetapi setelah di dunia bisnis, di dunia kerja, ternyata dia jauh lebih sukses daripada kita. Kenapa demikian? Secara IQ, intelek, dia boleh kalah dengan kita. Tapi secara EQ, mungkin kita kalah dengan dia. Makanya dia jauh lebih sukses dari kita. Nah, sahabat karet semuanya, saya akan berbagi tentang 4 fase kehidupan manusia. Setiap manusia pasti akan mengalami 1 atau 2 fase dari ini, dan tidak akan lebih dari ini. Apakah keempat fase tersebut? Yang pertama adalah, misalnya seseorang itu dilahirkan di keluarga yang sangat miskin, atau misalnya secara ekonomi dia tidak memiliki apa-apa. Ketika dia dilahirkan, keluarganya sangat sulit. Namun, dia juga akan tumbuh seperti kita, tumbuh menjadi anak-anak, remaja, akhirnya dewasa. Setelah dewasa, karena dia tidak belajar apa-apa dari kecil sampai dewasa, maka dia tidak mempunyai ilmu. Karena orang tuanya tidak memberikan dia pelajaran, tidak sekolah, atau tidak menggemblengnya untuk mandiri, makanya dia tidak mempunyai ilmu apa-apa. Sehingga dalam pertumbuhannya dia terus berjalan, sampai akhir hayatnya nasibnya tidak berubah. Artinya, ketika dia dilahirkan sampai akhir hayatnya, dia tetap sulit, tidak ada perkembangan. Itu dikatakan adalah orang yang lahirnya gelap, dia berjalan ke arah yang gelap. Nah, yang kedua adalah orang itu lahir di keluarga yang sangat miskin. Tidak ubahnya dengan yang pertama tadi, sangat miskin sekali. Namun, anak ini juga akan mengalami pertumbuhan layaknya seperti kita. Ketika waktu yang menentukan, dia terus tumbuh dan terus berjalan. Namun walaupun keluarganya sulit, anak-anak ini digembleng oleh orang tuanya. Walaupun tidak mendapat pendidikan formal yang tinggi, tetapi secara mental, secara intelek, orang tuanya telah mendidiknya dengan baik. Dalam perjalanannya, anak ini karena kejujurannya, mentalnya bagus, dia mendapat suatu kepercayaan dari orang yang mempunyai modal, akhirnya dia menjadi orang yang sangat sukses. Yang kedua ini disebut dengan orang yang lahirnya sulit atau di tempat yang gelap, dia berjalan ke arah yang terang, di mana dia menjadi seseorang yang sangat sukses luar biasa. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah seseorang dilahirkan di keluarga yang sangat kaya. Artinya ketika dia lahir, apa yang dia butuhkan semua itu akan diberikan oleh orang tuanya. Ya maklumlah, lahir di keluarga kaya pasti mainan apa saja semua akan dimiliki. Namun karena dia dimanjakan oleh harta, orang tuanya juga tidak memberikan ilmu. Karena sangat sayangnya, takut anaknya marah, tersinggung dan sebagainya, dia tidak diberikan
ilmu yang baik atau gemblengan dari orang tua secara mental maupun intelek, EQ-nya itu tidak diberikan secara baik. Makanya anak ini ketika dia tumbuh menjadi dewasa dan tidak mandiri. Karena ketidakmandiriannya, ketika kedua orang tuanya meninggalkan harta yang begitu banyak, dia tidak mampu mengolahnya. Apa yang terjadi? Hartanya habis. Akhirnya dia jatuh miskin dan melarat. Ini dikatakan orang yang dari terang, secara perlahan-lahan atau lambat laun, dia berjalan ke arah yang gelap. Dari orang yang sekaya-kayanya, akhirnya jatuh menjadi orang yang miskin. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah, itu tidak jauh bedanya dari yang ketiga yang pertama. Anak ini dilahirkan di tempat yang sangat kaya raya. Orang tuanya betul kaya, anak ini mau apa saja semua bisa dipenuhi oleh orang tuanya. Makanya dia tumbuh, tetapi orang tuanya lebih selektif. Dia memberikan sekolah, pendidikan, gemblengan ilmu yang cukup kepada anak-anaknya. Sehingga dalam pertumbuhannya seperti kita, tetapi dia sudah dibekali dengan IQ dan EQ yang baik dan spiritual yang baik. Makanya anak ini tumbuh besar dan berangsur-angsur. Dia juga mampu menjalankan usaha orang tuanya. Akhirnya dia bisa lebih sukses dari orang tuanya. Ini dikatakan orang yang lahir di daerah terang dan dia berjalan ke arah yang terang. Inilah keempat fase yang dijalani oleh setiap manusia. Baik bisa satu fase maupun dua fase. Dikatakan dua fase karena orang yang dari gelap ke terang, ketika terang dia bisa jatuh lagi ke gelap dan begitu seterusnya. Makanya ini adalah empat fase ini yang harus kita perhatikan. Di dalam kehidupan manusia, kesuksesan memang menjadi dambaan setiap orang. Makanya di dalam vlog ini saya selalu mengatakan salam sehat, salam sukses, salam bahagia, dan menjadi orang yang luar biasa. Saya menyusun kata ini bukan sekedar hanya kata-kata, karena saya berharap, karena saya mau investasikan di muka adalah kesehatan, kesuksesan, kebahagiaan, dan menjadi orang luar biasa. Makanya saya selalu berdoa, berharap Bapak Ibu dan sahabat karya semuanya itu selalu sehat. Kalau sehat, baru bisa bekerja untuk menjadi seorang yang sukses. Kalau seorang sukses, tapi dia sakit-sakitan, juga tidak bahagia. Karena dia tidak bisa menikmati hartanya. Makanya orang itu harus sehat, kemudian dia sukses. Ketika dia sukses, dia bisa mengolah harta bendanya, sehingga dia bisa menjadi bahagia. Ketika mengolah harta bendanya, dia harus sisihkan sedikit sekian persen. Untuk apa? Untuk sosial, membantu orang-orang di sekitarnya yang hidupnya tidak berkecukupan atau ekonominya tidak mendukung. Setidaknya kita membantu sedikit untuk meringankan beban hidupnya. Nah, ini yang harus kita lakukan. Kita bahagia karena kita telah melakukan suatu kebajikan, kita akan bahagia. Ketika kita bahagia, pikiran kita akan tenang. Ketika kita tenang, apapun yang kita lihat, kita melihat berbagai peluang-peluang yang akan kita kerjakan. Di sanalah kita akan menjadi seseorang yang luar biasa. Maka saya selalu menyampaikan salam sehat, salam sukses, salam bahagia, dan menjadi orang yang luar biasa. Bapak, Ibu, dan sahabat karya semuanya, di dalam kehidupan kita, kalau kita mau merenungkan bahwa sesuatu yang kita terima itu pasti kita lakukan dulu. Artinya itu adalah seleksi alam. Segala sesuatu yang kita investasikan, baik itu perbuatan baik maupun itu perbuatan buruk, ketika kita investasikan dulu, baru hasilnya kita terima. Apapun yang kita terima, tidak pernah kita terima dulu, baru kita invest. Selalu apapun yang kita perbuat dulu, baru kita terima. Itu disebut dengan tabur tuai. Tabur tuai itu tidak harus selalu negatif. Kalau kita taburnya baik, maka menuainya akan baik. Ketika kita menanam pohon apel, yang kita tuai itu adalah buah apel. Ketika kita menanam padi, yang kita tuai itu adalah padi dan akhirnya menjadi beras. Jadi sesuai dengan benih yang ditabur, itulah yang akan kita terima. Makanya Bapak Ibu, saya selalu mengatakan kalau kita tidak bisa membantu orang itu, setidaknya kita tidak mengganggunya. Kalau kita tidak bisa membantu dia, dan setidaknya juga kita tidak menghinanya.
Karena apapun yang keluar dari mulut kita itu adalah investasi kita. Karena semuanya akan berbalik kepada kita. Baik pikiran, ucapan, dan perbuatan. Ketiga hal ini yang kita keluarkan, kita berpikir negatif, kita berucap yang kasar dan negatif, dan kita berbuat seperti mencuri, korupsi, dan sebagainya, akibatnya itu akan kita terima di kemudian hari. Cepat atau lambat, alam semesta tidak pernah menyimpan kejahatan. Sama seperti laut tidak pernah akan menyimpan bangkai. Maka semua perbuatan kita, cepat atau lambat, itu akan kembali kepada kita. Makanya saya minta kepada sahabat karya semuanya, di dalam kita untuk mempelajari, menggembleng mental kita harus belajar lebih banyak. Kita beritahu, kita saling berbagi pengetahuan, berbagi ilmu, dan berbagi apapun informasi-informasi yang kita tahu dan berguna. Dan pada saat yang tepat, kita akan menjadi orang yang sangat bahagia, orang yang sukses, orang yang betul-betul sehat, dan menjadi orang yang luar biasa. Sahabat karya semuanya, dalam kehidupan ini kadang-kadang kita terlalu sibuk. Setiap hari kita bangun, yang kita kerjakan adalah aktivitas rutinitas yang kita kerjakan sehari-hari, tujuannya untuk mencari materi, mencari kehidupan. Sehingga banyak hal yang kita lupakan terhadap diri kita sendiri. Kita contohkan saja, kita dari muda, setelah kita berkeluarga, anak kita masih kecil-kecil, tanpa terasa anak-anak kita sudah dewasa, ternyata kita sudah bertambah umur dan sudah menjadi lebih tua. Dan selama itu juga kita tidak pernah baik pada diri kita sendiri. Kita bekerja keras, kita tidak beristirahat, sehingga ketika kita sudah tua, kita tidak mampu bekerja lagi, itu akan timbul penyesalan. Kenapa waktu yang begitu banyak kita sia-siakan? Gunakanlah waktu itu dengan baik untuk membina diri kita. Ketika diri kita itu sudah terbina dengan baik, maka kita akan melihat dunia itu begitu terang. Karena apa? Karena kebajikan, perbuatan baik kita terhadap diri kita sendiri, terhadap keluarga, dan terhadap sahabat-sahabat dan masyarakat di sekitarnya. Ini tidak pernah orang pikirkan. Jarang sekali orang memikirkan itu. Yang dia pikirkan adalah bagaimana dia bisa mencari uang sebanyak-banyaknya. Uang memang bisa mengurangi penderitaan kita, tetapi uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Uang tidak bisa membeli kesehatan. Uang tidak bisa membeli segala sesuatu hal seperti tidur, ya. Uang bisa membeli ranjang, tapi uang tidak bisa membeli tidur. Uang bisa membeli rumah, tapi uang tidak bisa membeli kenyamanan kita di dalam rumah. Semua itu bermotif dari pikiran. Jika pikiran kita terkendali dengan baik, maka kita akan bahagia. Ketika kita bahagia dengan pikiran tenang, kita akan melihat semua peluang. Peluang apa yang baik? Di sanalah kita bisa menjadi orang yang disebut dengan luar biasa. Dan saya juga berharap kepada sahabat karya semuanya, selain Bapak, Ibu, dan sahabat karya selalu mencari materi untuk keperluan sehari-hari, tapi binalah mental Anda. Karena mental itu adalah sangat mendukung keberhasilan kita, baik itu dalam tingkah laku, dalam berpikir, maupun dalam berucap. Bukan hanya materi yang kita dapat, tetapi kita akan bahagia di sini dan akan bahagia juga setelah dari dunia ini. Demikian sahabat karya semuanya, semoga Bapak, Ibu, dan sahabat karya semuanya selalu sehat, sukses, bahagia, dan menjadi orang yang luar biasa.